Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Johan Edward Tapubolon, biasa dipanggil Bang Johan. Saya ingin memperkenalkan pada hari ini, saya selaku Majelis Penghubung untuk Promise, program Mitra ASI dengan tahun kerja 2020 hingga 2022. Adapun yang menjadi koordinator dari tim Promise kali ini, saya perkenalkan Pak Setiawan Sulistiono. Beliau selaku koordinator, dan yang berikut yang menjadi anggota dari Promise yaitu Pak Yap Hansin. Oke. Dan berikut yang menjadi anggota dari tim Promise kali ini yaitu Bang Odi. Pak Set, boleh nggak ceritain sedikit sejarah tentang Promise ini? Kira-kira sudah berapa lama sih kehadiran Promise ini? Serta coba ceritakan sedikit latar belakang kenapa Promise itu harus ada. Silakan Pak Set. Ya, Promise dibentuk itu kira-kira 6-8 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun terakhir sempat berhenti. Dan sekarang Majelis Jemaat memutuskan untuk jalan lagi. Diaktifkan lagi ya? Diaktifkan kembali. Kira-kira apa yang menjadi dasar pemikiran maka para pendiri Promise berpikir Promise itu penting, harus ada? Ya, kalau saya tanya sekarang, putra Pak Jo, kira-kira bayar uang sekolah berapa per bulan? Sangat mahal. Betul. Dan banyak sekali orang tua yang tidak mampu menyediakan dana itu rutin setiap bulan. Nah, oleh karena itu, ya kalau kita gotong royong mengumpulkan uang, dana untuk membantu anak-anak sekolah ini, supaya mereka bisa bayar biaya sekolah Lebih ringan. lebih ringan. Oh, berarti salah satu tujuannya itu membantu meringankan beban pendidikan anak-anak. Ya. Oke. Dan kita harus ingat, pendidikan itu sangat penting. Ya. Jadi beberapa hal yang terjadi di dunia ini adalah karena kurangnya pendidikan. Oke. Jadi Berarti kita mempunyai panggilan atau kewajiban untuk membantu anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik, supaya dunia ini juga semakin baik. Oke. Terima kasih Pak Set. Pak Set, ceritakan sedikit dong, bagaimana caranya tim Promise bisa membantu pendidikan anak-anak? Ya, ini yang kami pikirkan juga adalah semua orang ikut membantu, walaupun dalam porsi yang berbeda-beda. Jadi, kita mengumpulkan dana bersama-sama, dan itu kita pakai untuk membantu biaya sekolah anak-anak yang kita tempatkan di sekolah mana. Kalau anak-anak itu sekolah di negeri, berarti tidak ada uang sekolah lagi? Ya, tidak ada uang sekolah, tapi ada biaya lain-lain yang harus mereka Oke. tanggung. Itu juga harus kita penuhi. Oke. Karena dia tetap tidak bisa tidak memenuhi biaya lain-lain itu. Oke. Termasuk membantu buku Ya, dan keperluan-keperluan pendidikan, penunjang pendidikan lainnya. Ada lagi Pak Set yang mau disampaikan sebagai gambaran buat jemaat tentang lembaga pelayanan Promise ini? ya. Sejak didirikan, Promise sudah membantu banyak sekali. Dan bantuan itu bukan kecil. Bantuan itu bisa lebih dari 20 juta pernah terjadi. Wow. Ya, dan untuk gereja Arca Manik yang kecil itu luar biasa. Tapi kita bersama-sama bisa mengerjakan itu. Jadi berapapun kesediaan Anda atau keterbebanan Anda untuk membantu sekolah anak-anak, Berapapun itu, nominalnya? ya, itu akan diterima dengan terima kasih dan syukur, dan kita akan pakai untuk membantu. Disalurkan. Oke.
Terima kasih Pak Set untuk informasinya. Sekarang kita ingin mendengar lebih jauh tentang teknis dari program Mitra ASI ini. Kita akan tanya, kita akan korek berapa banyak sih yang dibantu, kriteria-kriterianya siswa yang dibantu apakah ada, terus batasan-batasan umur atau kelas atau sekolah. Yuk kita panggil Pak Yap Hansen. Halo Jo. Halo ya. Baik. Pak Yap sini Pak Yap. Iya. Oke. Pak Yap, ceritain dong buat jemaat sekalian. Kira-kira tahun program sekarang ini berapa banyak yang mau dianggarkan dulu secara nominal, lalu berapa siswa sih? Begini Pak, karena tahun ini adalah tahun ajaran baru dan kita mulai dengan babak baru lagi. Iya. Kita baru merencanakan kira-kira 15 orang anak untuk kali ini dalam tahun ajaran 2000 sampai tahun 2001. Iya, betul. Jadi kira-kira kita membutuhkan dana sampai Selama setahun ini? selama setahun itu diperkirakan sampai 48 sampai 50 juta. Anak-anak yang dibantu dari tingkat pendidikan apa aja, Pak Yap? Kita tidak mempermasalahkan masalah kelas dari anak-anak itu, tetapi kita melihat mana yang perlu kita bantu. Oke. Jadi ada yang TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kalau memungkinkan ada yang masuk ke perguruan tinggi. Oh, nanti Promis akan ke sekolahnya kah atau seperti apa sih bantuan itu bisa disalurkannya? Ya, nanti kita tim Promis akan lebih proaktif. Maksudnya begini, kita akan membayarkan langsung ke sekolah. Jadi uang itu tidak diberikan kepada orang tua muridnya atau orang tuanya, tetapi tim Promis membayar ke sekolahan-sekolahan. Oh, langsung mendatangi sekolah. Supaya kita bisa tatap muka dengan guru-guru, kita bisa menanyakan perkembangan masalah murid-muridnya. Jadi kita bisa mengawasi dengan baik karena kita ini mempertanggungjawabkan uang jemaat. Oke. Kira-kira Pak Yap, apakah hanya sebatas 15 orang itu atau di dalam perjalanannya akan terus mencari siswa-siswa yang akan dibantu? Ya, kita juga memikirkan terutama partisipasi dari jemaat-jemaat. Semakin banyak jemaat yang berpartisipasi, semakin banyak dukungan dari jemaat, kita banyak mempunyai dana dan kita bisa mengembangkan yang diperlukan bagi anak-anak yang mau sekolah, bisa kita tampung lebih banyak. Oke, baik, cukup jelas. Pak Yap, beritahukan kepada kami, jemaat sekalian, apa yang harus dilakukan orang tua jika ingin mendapatkan bantuan dari Promis? Ya, sebetulnya gampang aja. Begini, kalau memang ada orang tua yang terbeban untuk mengikutkan anaknya sebagai anggota Promis, mereka bisa menghubungi langsung dengan Bang Jo untuk formulirnya atau ambil ke Bapak Marsudi di kantor gereja. Oke. Supaya nanti ada formulir diisi, kita tahu posisinya, maksudnya mau di kelas berapa, sekolahnya di mana, kebutuhannya berapa, jadi kita nanti bisa pertimbangkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yap untuk informasinya. Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bagi tim program Mitra Asih yang selama ini berlangsung. Dan kami harapkan bantuan dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap mendukung dan membantu tim Promise sehingga banyak anak-anak yang dapat melanjutkan pendidikannya. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengirimkan dukungan dana ke rekening tim Promise, yaitu rekening BCA cabang Ahmad Yani dengan nomor 4372513849 atas nama Yap Yansi. Kami percaya setiap dukungan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian itu sangat berarti dan sangat berharga bagi anak-anak. Karena apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari lakukan itu dapat membantu anak-anak dalam pendidikan mereka se-Indonesia. Kami juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mau mendukung untuk menjadi donatur tetap bagi tim Promise untuk dapat mengisi formulir yang sudah disediakan, yang dapat Bapak, Ibu, saudara-saudari dapatkan di kantor gereja dengan menemui Bapak Marsudi, ataupun juga melalui link yang akan disampaikan seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu tetap bisa mendukung tim Promise GKI Arca Mani. Shalom, Jemaat GKI Arca Mani yang dikasihi Tuhan. Ibadah hari ini masuki minggu ketiga bulan kepemimpinan yang dilakukan selama bulan September 2020. Hari ini tanggal 20 September 2020 akan dilayankan oleh Pendeta Bermin Cenalmu. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bermazmur. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, Dan kebesarannya tidak terduga. angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Dan akan memerintahkan keputusan-keputusanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak diceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Dengan bergema, berikan umat
ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam hidup kita, langit terkadang biru, namun terkadang gelap. Lalu laut terkadang tenang, namun terkadang badai menghempas. Terkadang ada tawa penuh sukacita, namun tidak jarang ada air mata tercurah. Terkadang kita sehat, namun terkadang kita sakit. Ada kalanya kita berkecukupan, namun juga terasa kurang. Tetapi dalam segala keadaan itu, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tentu ingin kita tidak pernah berputus asa. Segala macam potensi telah Tuhan anugerahkan adalah baik jika kita gunakan di tengah berbagai keadaan sebagai kesempatan untuk terus berkarya. Oleh sebab itu, dalam ibadah kali ini, kiranya kita dapat diinspirasi oleh firman Tuhan yang mendorong kita untuk menggunakan semua keadaan sebagai kesempatan untuk berkarya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa. Karena ketika di saat-saat sulit atau saat senang, kita mungkin saja melupakan, mengabaikan Tuhan dan sesama. Kita kecewa kepada Tuhan, mengeluh, putus asa, menyangkali Dia. Kita mengabaikan berkat-berkat dan kerahiman Tuhan, sibuk dengan keluhan-keluhan dan lupa bahwa kerahimannya membuka kesempatan untuk kita kreatif dan berkarya. Mari kita dengan rendah hati mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan bersama menaikkan pujian, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani aku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku,
Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan berita anugerah yang diambil dari Matius pasal 20 ayat 14 sampai 15. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah untuk berdiri. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama membaca Alkitab, menyimak pembacaan Alkitab, dan merenungkannya. Namun sebelum itu, mari kita meminta Roh Tuhan untuk menolong kita semua. Kita berdoa. Ini hari yang indah. Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama. Meskipun masih dari rumah kami masing-masing, tetapi hati kami satu, dipersatukan oleh Tuhan untuk bersyukur bersama, untuk dipimpin bersama oleh Tuhan, untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup kami di situasi sekarang ini, mata hati kami tetap terarah kepada Tuhan. Langkah dan sikap hidup kami tetap berbagi dengan sesama. Ya Tuhan, berkenanlah hadir memimpin setiap kami di dalam membaca Alkitab, di dalam menyimak pembacaan Alkitab, dan di dalam mendengarkan renungan-Mu, supaya kami menjadi kitab yang terbuka di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Pembacaan Kitab Yunus pasal 3 mulai ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu.
Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terhingga. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terhingga. Aku hendak mengagungkanmu, Aku ya Raja, dan akan memuji nama-Mu kini dan selamanya. Tiap hariku akan memuji Engkau dan mau memuliakan nama-Mu. Angkatan demi angkatan menggapkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Kedahsyatan perbuatan-Mu hendak mereka watakkan, dan kebesaran-Mu ya Tuhan kan ku ceritakan. Besarnya
setianya besar. Bersama Tuhan dan salah terpuji, keagungan nyata terbuka. Pembacaan surat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawannya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangat sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya,
Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pembacaan Alkitab Tuhan pada hari ini, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Gembira sekali kita dapat beribadah bersama meskipun dari rumah masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin bertanya, menurut saudara, apa makna hidup saudara? Apa makna hidup saudara? Dengan kata lain, hidup adalah apa menurut saudara? Menurut Joseph Runso, arti hidup itu terhubung kuat dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Makna hidup kita itu adalah sebuah persoalan penting yang didambakan oleh semua orang. Dan makna hidup itu memberi nilai khusus bagi seseorang. Juga tentu bagi kita. Nah, menurut Albert Camus, dia mengatakan jika kita memiliki makna hidup dan dijalankan, itu membuat hidup kita itu berarti. Hidup kita itu menjadi berharga dan berakhir bahagia. Ada 3 karakteristik arti hidup, Bapak Ibu. Yang pertama, makna hidup itu sifatnya unik dan personal. Pada saya ada, pada Bapak Ibu juga ada. Bisa berbeda, bisa juga sama. Artinya, apa yang kita anggap penting, itu bisa saja membuat kita berbeda makna hidupnya. Tapi tentu itu sangat personal, meskipun sama. Berangkat dari pengalaman-pengalaman yang tentu berbeda. Dan bisa juga makna hidup kita itu berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, sifat lain dari makna hidup itu adalah sangat spesifik dan konkret. Karena ditemukan dalam pengalaman-pengalaman sehari-hari. Dan yang ketiga, makna hidup itu memberi pedoman, memberi arah terhadap semua kegiatan yang kita lakukan. Dan saudara, begitu makna hidup kita temukan atau kita dapati, ya, maka tujuan hidup kita juga menjadi jelas. Seakan-akan hidup kita itu terpanggil untuk melaksanakan hal-hal, untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tujuan hidup kita. Dan itu berarti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari sangat terarah. Menggambarkan hidup kita itu sudah punya makna. Dan karena punya makna, tidak ada hal-hal yang terabaikan. Tidak ada setiap momen yang menjadi sia-sia, begitu saja. Setiap momen, setiap kejadian ada warna kita di dalamnya yang menggambarkan meaningful-nya kehidupan.
pribadi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi di Filipi pasal 1 ayat 21, dia menekankan hidup bagiku. Bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini Paulus ini dalam hidupnya punya punya kesadaran akan kematian hidup, tetapi kesadaran dia tentang kematian itu begitu melekat. Dengan kata lain dia mau mengatakan begini, hidup kita ini sekarang, di ujung perjalanan kita ini ada kematian. Dan memang betul. Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 23, dia mengatakan begini, sepanjang hidupku, penjara dan sengsara itu selalu menanti kemanapun aku pergi. Artinya, kemanapun kemungkinan untuk mati itu selalu dekat dengan dia. Karena konsekuensi akibat dia mengajarkan Injil. Dia mengalami hukuman mati, yang artinya kapan saja keputusan hukuman itu adalah kematian baginya. Apakah dia takut mati? Tidak. Sebab kematian baginya itu adalah keuntungan, berkumpul, hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi Paulus mau mengatakan, kematian itu sesuatu yang real, sesuatu yang sungguh-sungguh nyata. Jadi, karena itu kita perlu menyadarinya, supaya kita bisa melihat betapa berharganya hidup kita masih dikaruniai Tuhan kehidupan. Saudara, berdampingan dengan kematian, kehidupan ini menjadi sesuatu yang jelas, menjadi sesuatu yang terang benderang, bukan? Seperti kalau warna putih, kita sandingkan dengan warna hitam. Saya pinjamkan ini. Menjadi lebih terang, bukan? Ketimbang warna putih ini, saya sandingkan dengan warna yang lain, misalnya hijau. Begitulah hidup. Kalau kita bahwa di ujung hidup ini ada kematian untuk kita, maka di hidup ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan karena berharganya seluruh potensi hidup kita mau memunculkannya. Untuk mengisi kehidupan ini. Justru karena kita tahu bahwa di ujung sana ada akhirnya, maka kita mau di tengah jalan ini, kita harus memanfaatkan hidup ini dengan seluruhnya, sebijaksana mungkin, supaya hidup kita punya meaningful. Artinya hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah sebuah waktu, momentum. Bahasa Yunani-nya kairos. Waktu ini tidak akan terulang lagi. Harinya mungkin sama, ada hari Minggu, ada hari Senin, sampai Sabtu ada. Tanggal selalu ada sama. Bulan tahun depan juga mungkin masih tiba untuk kita. Tetapi momentumnya, waktunya itu tidak lagi sama. Waktu itu berubah dan tidak peduli dengan kita. Dia terus berputar. Kitalah yang harus peduli terhadap waktu. Oleh karena itu, kita harus menciptakan, mengisi waktu ini. Melakukan sesuatu di hidup ini. Tapi kita bilang, tapi saya masih muda, belum tahu apa-apa. Atau saya usianya sudah begini, sudah lanjut. Tidak bisa lagi tahu banyak hal tentang audiovisual. Saya tidak boleh lagi pergi ke gereja karena umur saya sudah 67 tahun. Waktu protokoler ya, yang memungkinkan kita dibatasi. Untuk saat-saat ini harus beribadah dari rumah. Ya, Bapak Ibu, kita semua mengalami itu. Ya, anak-anak juga. Lalu kita pasif.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita tahu bahwa hidup kita ini ada dalam waktu, ada dalam kesempatan, maka kita harus melihat ada yang tidak boleh, ada yang boleh, bukan? Bagaimana kita memanfaatkan yang boleh ini menjadi sebuah bagian dalam diri kita untuk terus melakukan bagian-bagian kita, dan kita mendapatkan sesuatu dalam bagian-bagian itu. Yang ini tidak bisa. Kita di lockdown, tidak boleh keluar rumah, artinya harus di dalam rumah saja karena usia. Karena saya sering sakit alergi flu. Tapi di rumah saya tidak lockdown terhadap pasangan, bukan? Artinya ada bisa melihat suami, bisa melihat anak-anak, bisa melakukan aktivitas. Saya hanya dilarang tidak boleh keluar rumah karena kondisi saya yang sedang flu. Atau karena usia saya sudah 67 tahun ke atas, saya tidak boleh keluar, gampang terpapar. Maka saya di rumah, saya bisa berkebun, saya bisa membuat masakan, saya bisa membuat tulisan-tulisan, menyapa tetangga yang seumur dengan saya, menyapa teman-teman satu persekutuan di gereja. Ada banyak hal bisa kita lakukan, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemilik kebun anggur pagi-pagi mencari pekerja, karena pekerjaan produksi anggur itu tidak bisa ditunda hari esok. Kalau dia sudah panen sekarang, butuh hari ini dikerjakan. Tidak bisa tunda karena terlalu asam di dalam prosesnya, ya, tidak dibutuhkan seperti itu, tidak diharapkan demikian. Maka pemilik kebun ini keluar untuk mencari para pekerjanya. Dia mendapatkan mereka yang bekerja pada pagi-pagi hari, ada kelompok yang masuk jam 9 pagi, ada yang jam 12, ada yang 3 sore dan petang hari. Dan yang petang hari ini dia mengatakan, kami ini ayat yang ke-7. Tidak ada yang mau memakai kami. Artinya betul-betul mereka tidak punya keahlian menganggur. Atas belas kasihan sang pemilik ini, dia datang dan mengatakan, kamu kenapa duduk di situ saja menganggur? Ayo, pergilah ke kebunku. Maka mereka pergi dan bekerja. Hanya 1 jam mereka bekerja. Tibalah pada petang hari, di mana pembagian upah terjadi. Tuan pemilik kebun anggur itu mulai dari mereka yang masuk terakhir, jam 5 sore, dan memberikan upah 1 dinar kepada mereka, penuh. Bagi yang masuk pertama, mereka berkata dalam hati, kalau pada mereka yang masuk bekerja 1 jam aja, tuanku bermurah hati membayar 1 dinar. Apalagi bagi kami yang bekerja sepanjang hari ini. Kami profesional bekerja. Masuk jam 9, pulang jam 6 sore. Pasti ada pembayaran lebih. Begitu pemikiran mereka. Tetapi yang terjadi, mereka kecewa. Mereka juga mendapat 1 dinar. Dan itu dikatakan di ayat 12, bahwa mereka mengatakan, Tuanku tidak adil, kami bekerja keras. Karena itu mereka bersungut-sungut diperlakukan tidak adil. Dibedakan dengan mereka yang bekerja pada pukul 5 sore. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, inilah penyakit kita. Orang-orang sekarang merasa diri layak, profesional, sudah sepantasnya diperlakukan istimewa. Merasa keberadaan mereka di kebun itu berangkat karena kemampuan mereka. Dan yang masuk belakangan itu kan karena rasa kasihan, tidak punya pekerjaan keahlian apa-apa. Itu sebabnya mereka
dianggap oleh tuannya sebagai orang-orang yang sangat tinggi hati. Mereka lah yang tidak pantas untuk mendapatkan yang lebih dari itu. Dan semua diberi nilai sama, satu dengan. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Kristus, ini perumpamaan Tuhan. Sama seperti kitab Yunus. Yunus mengatakan, kenapa sih Tuhan berubah-ubah? Kan Tuhan juga yang menyuruh seorang nabi untuk pergi mengingatkan. Lalu Tuhan berubah. Tuhan ini gimana sih? Tidak konsisten. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari kedua perumpamaan cerita ini, mau mengatakan bahwa Allah kita mau mengajarkan kepada murid-murid dan pengikutnya, hidup itu jangan kehilangan unsur hakiki dalam kemanusiaan, yaitu memiliki pertimbangan rasa. Hidup itu jangan kaku, beku, dingin. Sehingga kalau sudah begini, harus begitu. Tidak bisa berubah. Allah bukan tidak konsisten. Memang dalam banyak hal, di hidup ini kita harus konsisten. Tetapi ketika itu melibatkan kehidupan, Allah punya hak prerogatif, yaitu hak berbela rasa. Dan inilah yang Allah mau tanamkan kepada para pekerja kebun anggur, kepada Yunus, untuk memiliki hati seperti hati Allah dalam bekerja dalam hidup. Seperti Paulus, hidup bagiku adalah Kristus. Hidup bagi saudara adalah apa? Hidup bagi Kristus, hidup bagi Paulus adalah Kristus. Artinya Kristus adalah poros. Bapak Ibu, kalau sebuah roda sepeda di tengah porosnya, bukan? Kalau kita memutar poros itu, semuanya berputar. Seluruh kegiatan hidup kita berporos kepada Kristus. Artinya digerakkan oleh Kristus. Sehingga seluruh kegunaan hidup kita dirasakan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Paulus inginkan. Dan kalau hidup menjadi berkat bagi banyak orang, artinya kita hidup berporos kepada Kristus. Kristus waktu hidup dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika dia mati, kematiannya menjadi keselamatan bagi semua orang di dunia. Ini berarti bahwa dalam kehidupan ini kita diminta Tuhan untuk melakukan peran kita di hidup ini. Kalau tugas itu karena kita dapat ditugaskan. Tetapi kalau kita tahu bahwa itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, saya guru sekolah minggu, saya penatua, saya aktivis, saya pianis, saya anak-anak Tuhan. Semua hidup kita mau menggunakannya untuk Tuhan. Dan kita selalu melihat ada kesempatan-kesempatan meskipun keadaan semua tempat dilanda pandemi. Semua kita dirumahkan. Tapi dari semua pengalaman sekarang ini kita melihat ada bagian-bagian. Dan di situ peran diri kita hadir. Kalau saya menyanyi dengan baik. Karena melalui rekaman ini menjadi berkat bagi keluarga di rumah yang mendengarnya. Kalau saya sebagai seorang penatua, saya akan menyiapkan diri sedemikian rupa, pelayanan saya akan menjadi baik. Bukan hanya hari ini, tapi juga hari-hari lain. Saya akan menyapa para oma, opa, mereka yang lanjut usia. Orang tua yang begitu bingung mengajari anak-anak di rumah. Bagaimana kita bersama-sama mengatasi keadaan ini? Kita berkarya di keadaan-keadaan seperti ini. Tidak ada yang menganggur. Justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita semua terpanggil. Dan orang yang terpanggil untuk melakukan semua kegiatannya, semua aktivitasnya, semua karya hidupnya di situasi ini,
bisa terjadi kalau hidup kita berporos kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, yang malas tetap malas. Ini kesempatan tidur, bukan? Banyak di rumah. Makan untuk diri sendiri. Diri sendiri aja belum cukup, mana mungkin kita ngurus orang lain. Tapi bagi orang yang hidup berporos pada Tuhan seluruh kegiatan hidupnya, ini menjadi berkat. Dan inilah momennya, bukan nanti. Bukan tunggu tahun depan. Nanti setelah ini berakhir, sekarang. Inilah hidup berbela rasa. Tidak bisa ditunda. Sekarang. Dan kalau saya tidak bisa sendiri, saya tahu. Saya ada majelis jemaat. Saya ada lembaga gereja ini. Bagaimana kita bersama-sama panitia bulan keluarga, panitia bulan Natal, kebaktian, kita bantu. Saudara-saudara, mari kita berkarya di tengah-tengah situasi ini. Karena disinilah sesungguhnya kita dipanggil untuk terus berkarya. Dan hanya anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin Tuhan, yang hidupnya di dalam Tuhan, yang sanggup terus melihat dengan mata Tuhan, dengan hati Tuhan, dengan tangan Tuhan, dengan kaki Tuhan untuk terus melangkah. Meskipun dari rumah, meskipun kecil, sederhana, hati yang kecil sederhana ini mampu menjangkau tetangga, RT sebelah, banyak orang, bahkan di seluruh dunia. Karena melalui semangat, melalui potensi hidup kita, ternyata kita mampu menembus pandemi ini. Kasih Kristus mampu menembus, memulihkan kehidupan kita bersama. Untuk menjadi berkat, untuk melangkah bersama bagi kehidupan di dunia ini, mendatangkan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita jawab masing-masing. Hidup bagiku adalah apa? Kita isi ya. Di akhir renungan ini, kiranya pertanyaan ini di awal itu menjadi jawaban kita masing-masing. Simpan itu dan jalani. Kalau Kristus menjadi pusat hidupmu, pegang itu siang dan malam. Karena Dialah penolong kita, juru selamat kita. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk bersama kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan,
dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020 mendatang. Bapak, Ibu, dan Saudara, bulan September bagi GKI Arca-Mani adalah sebuah momentum yang luar biasa, ya, karena tanggal 15 September tepatnya adalah ulang tahun GKI Arca-Mani. Dalam doa syafaat ini, kita bersama-sama mendukung dalam doa supaya persekutuan, kehidupan, pelayanan GKI Arca-Mani terus berjalan dengan baik. Kita juga akan berdoa untuk semua pelayanan dalam gereja, meskipun ada kegiatan-kegiatan yang terbatas, ya, tetapi itu semua terus berjalan. Dan kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang nanti akan kita doakan bersama ini, juga untuk keluarga kita masing-masing tetap semangat, tetap sehat, dan bagi pemerintah dan tenaga medis. Mari kita berdoa. Inilah kami Bapa yang datang dengan penuh ucapan syukur. Hari ini dalam ibadah, kami mau bersama mengingat kasih karunia Tuhan yang memimpin gereja kami ini, GKI Arca-Mani, sehingga memasuki usia 31 tahun
Pelayanan yang boleh berjalan ini semata-mata karena Tuhan yang memimpin, sehingga semua berjalan dengan baik. Di hari ini kami mengevaluasi, sungguh Tuhan, perjalanan kami adalah perjalanan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kami tetap tidak bisa melakukan banyak hal. Dan ke depan, kami mau meminta Tuhan tetap menjadi kepala gereja, dan kami menjadi tubuhmu, saling berbagi di antara kami, kompak, saling pengertian, bahkan kehadiran kami sebagai gereja dimaknai, dirasakan kehadirannya oleh tetangga, oleh masyarakat sekitar tempat kami ini berada, bahkan juga ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Tuhan, kami berdoa buat majelis jemaat. Tuhan berkati majelis jemaat, badan pelayanan, semuanya dapat terus melakukan aktivitas dengan benar dan baik. Juga kompak, penuh sukacita. Kami mau bersama berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang bersama mendampingi anak-anak kami di dalam sekolah. Kami bersama berdoa untuk keluarga Lina Purwadi, keluarga Lina Budiasta, keluarga Maranatha. Tuhan, Engkau berkati, pimpin keluarga-keluarga ini khususnya di dalam mencari pekerjaan, melanjutkan semua aktivitas mereka di tengah keluarga, terlebih juga di dalam mendampingi anak-anak, cucu-cucu. Tuhan terus kuatkan, beri mereka hikmat-Mu. Kami juga bersama berdoa bagi pemerintah, bagi tenaga medis. Tuhan pimpin supaya pemerintah baik Kota Bandung maupun pusat, Tuhan berkati di dalam memberi hikmat supaya mampu mengambil keputusan yang penting di tengah pandemi ini. Dan kami semua masyarakat juga mau bekerja sama dengan pemerintah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat, kebaikan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Acamanik dengan nomor BCA yang tertera, atau dikumpulkan di kotak yang tersedia di kantor gereja atau KSG. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka Hari Doa Syukur Alkitab, Jemaat GKI Acamanik dapat ikut ambil bagian dari program yang dimiliki oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI untuk Asmat. Dukungan dapat diberikan dengan mengirimkan dana ke rekening untuk HBB Asmat dengan nomor rekening yang tertera atas nama KKPD LAI Mitra Bandung, di mana donasi yang terkumpul untuk mendukung penerjemahan, pencetakan, dan pendistribusian Alkitab berbahasa Asmat. Mari kita naikkan persembahan kita dengan menyanyikan PKJ baik pertama dan yang baik yang ketiga. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah
persembahkan bagi nama-Mu. Mari kita menaikkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Untuk karya terbesar, pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kami, sehingga kami bisa disebut sebagai anak-anak Allah dan ditebus dari dosa dan pelanggaran kami. Pada pagi hari ini, kami menaikkan persembahan kami sebagai bukti syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan yang kecil ini untuk mencukupkan segala pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan ajarkan kami untuk dapat diberikan kesempatan memberikan hidup kami sebagai persembahan terbaik, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah sebagai ibadah kami yang sejati. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Marilah kita pulang dengan ingat selalu akan firman Tuhan hari ini, bahwa bersama Tuhan kita mempergunakan semua keadaan dan potensi-potensi yang ada sebagai kesempatan untuk berkarya yang baik bagi diri kita, sesama, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kasih-Ku Tuhan, tapi-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, tapi-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, tapi-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bertanah kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Saudara, arahkanlah hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup mendarangi dan menggarangi dunia ini. Jadilah saksi Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.